begitu Bapak Ibu, bahwa pada esensinya semua adik-adik itu adalah driver mandiri, ya. Apa kriterianya sehingga driver itu disebut driver mandiri? Yang mana, ya? Bapak Ibu pasti tahu bahwa driver mandiri itu penghasilannya pasti 100% masuk ke dia. Jadi tidak ada yang berhak untuk memotong-motong, ya. Pokoknya dia dapat 200 ke 300 satu hari, itu tidak ada yang berhak untuk potong-potong, kecuali mungkin ada pengecualian buat istri atau keluarganya di rumah, ya, untuk dipakai untuk kebutuhannya. Saya kira itu. Apalagi kalau mandiri ke Bapak Ibu, semua customer itu langsung terhubung ke kita, ya. Jadi customer sistem japri, ini namanya juga mandiri, ya. Jadi driver ojek finish itu tidak ketergantungan. Jadi kita di sini tidak ada istilah harus lewat admin dulu. Kalaupun ada yang order masuk ke admin, tapi kita ini betul-betul untuk mengedukasi teman-teman supaya bagaimana selanjutnya customer yang pernah hubungi admin itu sisa di japri langsung. Nah, itu arahnya itu. Karena kenapa? Kita ingin menghadirkan namanya karakter kemandirian buat saudara-saudara tak adik-adik tak yang bekerja, ya. Semoga itu akan menjadi kebiasaan dimanapun nantinya mereka berada, dalam ruang lingkup apapun itu, dalam ruang-ruang apapun itu, di dalam bidang-bidang apapun itu. Jadi itu kita persoalan kalau misalnya takutnya kalau mereka mandiri. Inilah yang perlu kita bangun persepsi ini, bahwa di ojek finish itu mereka sudah mandiri dengan pola-pola itu tadi, poin-poin itu yang disebutkan, ya, sudah jelas. Terus untuk apa ada namanya ojek finish? Nah, itulah mereka payungnya. Jadi di ojek finish itu kita kasih payung, dia punya naungan. Ojek finish lah ini, nama ojek finish ini yang mulai memberikan naungan, dan kerennya karena resmi dilegalkan. Nah, selama ini kan ada namanya driver mandiri tapi dia tidak punya naungan, tidak punya tempat nongkrong, tidak punya kantor, terus ceritanya tidak resmi. Nah, hadirnya ojek finish, kita memenuhi, membantu saudara-saudara tak ada data untuk lebih punya struktur supaya lebih terpola dan terarah. Itulah esensinya hadirnya ojek finish untuk adik-adik yang tergabung jadi driver mandiri ini. Nah, begitu. Termasuk itu juga pembentukan karakter, ya. Jadi bukan ala sekedar untuk mereka dijadikan driver dan tergas-gas di jalan, enggak. Kita juga atur mereka bagaimana supaya orderan pun itu kita atur bagaimana supaya seimbang, supaya rata. Kita ajari bagaimana cara namanya gotong royongan, saling bantu membantu, menyuplai yang kurang orderannya. Itu juga kita tiap hari mengedukasi, membimbing, mengarahkan. Jadi itu, ya. Itu kembali lagi bahwa kita bukan ala sekedar kita lihat nilai profit finansialnya, tetapi ada pembentukan karakter. Persoalan apapun masyarakat, intinya kami walaupun hanya sekedar share, kami berusaha untuk melakukan hal-hal yang semoga dianggap baik untuk versi umum. Jadi begitu Bapak Ibu, ya. Oleh karena itu tidak lain dan tidak bukan hadirnya ojek finish itu kami selalu minta support, ya, minta support, dan insyaallah selalu akan ada terobosan. Dan sudah jelas juga di kami bahwa ojek finish itu mengenai penghasilan owner kita tidak berbentuk piramida, bahwa suatu saat semakin banyak drivernya ini ojek finish akan berbentuk kerucutnya itu lebih menguntungkan ke driver. Kalau kita tidak, malah sebelum terjadi hal-hal itu ada aturan yang mengikat di kita bahwa ojek finish itu adalah asas kegotong royongan dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Ada kesetaraan, kesamaan, dan kebersamaan, ya. Jadi apa
yang jadi aturan implementasi daripada kalimat itu yang tadi. Jadi dari finish itu aturannya bahwa pemasukan owner itu harus sebanding dengan pemasukan driver, harus sama, tidak boleh lebih. Contoh, jadi kita lihat tinjauannya, mana driver paling tinggi pemasukannya dalam 1 bulan, anggaplah ada yang 7 jutaan, 8 jutaan. Maka dari itu nilai 8 juta ini akan jadi patokan. Jadi pemasukannya juga owner harus 8 juta. Ini sudah jadi mengikat dan jadi aturan di kami.